فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair kepada Akhina Hasan Zaki yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran ini bisa menambah keberkahan kita dalam menuntut ilmu pada sore hari ini. Oke, acara selanjutnya yaitu sesi yang sudah teman-teman tunggu-tunggu dari semalam mungkin. Karena insya Allah pada sesi hari ini kita akan mendengarkan pemaparan materi yang akan dibawakan oleh Ustazah Yusufi. Dan pada sore hari ini, insya Allah, materi yang akan dibahas mengenai membangun keluarga musyfiqin. Oke, seperti biasa, pada sesi materi ini, insya Allah akan dipandu oleh moderator kita, Uktina Salwa, dan langsung saya serahkan kepada Uktina Salwa. Silakan. Baik, terima kasih Yumna. Alhamdulillah, sore hari ini kita bertemu lagi di sesi ketiga seminar pranikah dengan tema memantaskan diri menjemput cinta sejati yang diselenggarakan oleh LDK Al-Ikhtisar. Semoga teman-teman semua yang hadir di sini dalam keadaan fit ya dan semangat untuk menuntut ilmu karena Allah. Walaupun kayaknya masih baru sedikit nih yang masuk ya sambil jalan, ntar semoga makin bertambah nih teman-teman yang lain yang belum masuk boleh diajakin lagi ya. Setelah sesi 1 ya, kita membahas tentang urgensi pernikahan. Di sesi kedua, kemudian dilanjutkan dengan visi misi rumah tangga muslim. Ya, kemarin kita mulai dengan kalam Allah ya, surah Ar-Rum, yang pasanganmu adalah ayat-ayat Allah ya. Al-ayah di sini artinya adalah sebuah tanda yang ketika kita menerima, memahami, dan mencerna tanda itu membuat kita lebih dekat dengan Allah ya. Tanda itu membuat kita ingat dengan Allah. Makanya dalam surat Ar-Rum tadi ya, pasangan itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah yang kalau kita memandangi pasangan kita, kalau kita mencermati pasangan kita dan kita berinteraksi dengan mereka, itu harusnya mengingatkan kita kepada Allah dan lebih mendekatkan kita kepada Allah. Kemudian, sebagaimana yang sudah dibahas ya kemarin, nikah itu artinya kan lengket ya, yang ketika dipisahkan maka akan menimbulkan luka. Nah, jadi pernikahan itu nggak sekedar ikatan yang biasa aja ya, nggak sekedar ikatan yang biasa aja, makanya Allah menyebutkannya dengan mitsaqon golizo atau perjanjian yang agung. Dan kata mitsaqon golizo ini ya, dalam Al-Quran hanya disebutkan 3 kali, dalam konteks pernikahan yang pertama, yang kedua dalam konteks ketika Allah mengangkat sumpah Bani Israel, dan yang ketiga ketika Allah mengangkat sumpah para nabi. Akhirnya karena disebut mitsaqon golizo tersebutlah, maka visi dari sebuah pernikahan itu adalah surga Aden. Jadi visinya adalah berkumpul bersama di surganya Allah. Nah, kemudian dari visi yang ada dielaborasikan dengan misi-misi. Nah, misi yang ada sebagai misi sebagai pasangan dan misi sebagai keluarga. Misi sebagai pasangan di sini misinya adalah menjadi pasangan yang sakinah, mawaddah, warohmah. Kemudian sebagai keluarga misinya adalah menjadi keluarga musyfiqin. Di sesi ketiga ini insya Allah nih kita akan bahas secara detail tentang keluarga musyfiqin. Untuk itu karena di sini sudah ada Ustazah Yusufi. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, saya sedang setting virtual background. Ya, lanjut. Ya, baik. Sambil menunggu ya, kita sambil menunggu ustazahnya, kita ini ya, tunggu teman-teman yang lain, dan langsung aja daripada kita berlama-lama lagi, karena kemarin juga ya, lihat antusiasme teman-teman semua gitu, banyak yang pengen nanya dan pertanyaannya banyak yang belum terjawab, jadi semoga dengan kita mulai lebih cepat, akan lebih banyak juga pertanyaan nanti yang akan terjawab. Begitu,
Langsung aja kita simak pemaparan materi dari Ustazah Isufi, kepadanya kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahman. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin. Baik teman-teman sekalian, alhamdulillah atas izin Allah kita masih beri umur sampai hari ini. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur, yaitu orang-orang yang menggunakan rezeki dari Allah ini untuk beramal saleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. An a'mala salihan taradah wa aslih li fi dhurriyyati insyaallah. Baik, hari ini kita akan berbicara agak lebih detail tentang pendidikan anak. Jadi kalau tidak salah ya hari ini tentang pendidikan anak ya, membangun generasi, bagaimana implementasi keluarga musfikin dalam pendidikan anak. Oke. Baik, sebelumnya saya ingin dengar dulu teman-teman sekalian, karena kita adalah generasi yang sangat berbeda jauh. Saya generasi yang dibesarkan dengan game congklak, sonda, main gala, main di sungai, main pepeletokan galah pisang. Saya yang dibesarkan dengan film Unyil, Si Kumkum, sinetronnya Aci, Little House. Jadi pasti sangat berbeda dengan generasi yang dibesarkan oleh game di depan layar kaca, yang baru sudah merasa bermain ketika berhadapan dengan mesin. Kalau saya dulu nggak merasa bermain kalau nggak kumpul dengan teman-teman, kalau nggak keringetan, kalau nggak lari. Gitu. Kalian yang dibesarkan dengan gawai-gawai pribadi, sementara saya dulu kalau mau menonton itu harus nebeng di rumah tetangga yang sekampung itu cuma dia yang punya TV. Jadi kalau nonton itu di ruang tamu tetangga saya yang punya TV itu penuh sama anak-anak kecil. Begitu maghrib selesai semua, maghrib kelanggar sampai ba'da Isya pulang belajar jam 8, jam 9 tidur. Pasti berbeda dong, gayanya, cara pandangnya, habitnya, semuanya pasti berbeda. Nah, oleh karena itu saya ingin mendengar sharing dari teman-teman sekalian, terutama teman-teman yang 2 sesi sebelumnya tidak atau belum berkesempatan untuk speak up. Bagaimana sih bayangan teman-teman punya anak itu? Apa arti anak, kemudian kira-kira kalau teman-teman nanti ditakdirkan punya anak, pengen anak seperti apa sih? Pengen anak yang seperti apa yang didambakan dalam rumah tangga kalian kalau kelak sudah menikah? Atau kalau boleh, saya mau punya anaknya 12 misalnya gitu ya, biar jadi kesebelasan sama wasitnya 1 gitu. Boleh dong sharingnya biar Bu Sufi dapat gambaran, karena khawatir nanti saya bicara dengan cara berpikir saya yang 54 tahun, sementara yang saya ajak bicara adalah anak-anak yang hari ini berumur 20 tahun atau bahkan ada nggak sih masih 19 tahun? Ya 20 tahun lah paling tidak ya. Kira-kira cara pandang kalian tentang anak tuh apa sih? Kan posisinya masih sebagai anak nih. Ada mungkin yang udah menikah 1, 2, posisinya sebagai anak. Nah, mungkin lebih bisa membayangkan gitu kan, sekarang saya jadi anak, nanti kalau saya punya anak pingin seperti apa? Boleh gak ada yang sharing? Oke, Jihan. Boleh nak, silakan sharing. Baik, terima kasih Ustazah atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jihan Anggita Putri. Saya ikut seminar ini karena dari broadcast teman gitu. Saya baru lulus SMA umur 19 tahun ini. Tinggal di mana, Jihan? Tinggal di Jakarta Barat, Ustazah. Oke. Silakan. Sebenarnya saya ada beberapa pertanyaan yang sudah saya jawab sendiri tentang pernikahan ataupun tentang anak dan cara mendidik anak. Oke.
ekspektasi saya dan harapan saya ke depannya ketika saya memiliki anak, saya ingin anak-anak saya nanti bisa membawa saya ke surga dengan menjadi hafiz dan hafizah Quran. Saya akan mendidik anak saya dengan Al-Quran dan Sunnah, karena saya tahu zaman sekarang ya sudah seperti ini, maka proteksinya juga harus lebih ketat dengan menekankan anak-anak mengenal Islam sejak dini. Tetapi ketika mereka sudah balik nanti, saya tidak mempermasalahkan keputusannya. Saya akan menasihatinya dan menunaikan kewajiban saya sebagai orang tua. Dan untuk keputusan setelahnya, setelah balik itu pure menjadi tanggung jawab dia dan bukan menjadi tanggung jawab saya. Saya hanya ya memberikan. Balik itu sekarang 10 tahun loh. Saya punya sekolah SD, itu anak kelas 4 usia 10 tahun sekarang udah balik. Mau diserahkan gitu aja. Udah silahkan terserah gitu. Wow, Masya Allah. Ya, beneran. Jadi kalau dulu saya balik tuh kelas berapa? 1 atau 2 SMP. Sekarang kelas 4 udah banyak yang balik murid saya. Waduh. Waduh, berapa apa udah waduh aja. Oke. Mau punya anak berapa, Jian? 3, insya Allah. 3, sedikit banget. 3 mah buat main kasti juga nggak cukup, atuh. Oke. Pengen punya anak yang hafiz Quran, yang bisa membawa kepada surga. Sebentar, saya ingin luruskan dulu. Apa yang anti maksud dengan hafiz Quran? Karena kan sesuai dengan hadisnya juga bahwa yang hafiz atau hafiz Al-Quran itu bisa membawa keluarganya ke surga. Paham. Apa yang anti maksud dengan hafiz Quran? Perilakunya, jadi tidak hanya menghafal dan menjaga Al-Quran saja, tetapi merealisasikan apa yang didapatkan dari Al-Quran itu ke kehidupan sehari-hari. Kalau kurang lebih ingin menumbuhkan generasi-generasi Al-Fatih di anak-anak Jihan nanti gitu. Masya Allah. Terima kasih Jihan. Oke. Joko Saputro sudah raise hand. Speak up please. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sebelumnya Ibu Ois. Ya, sama-sama. Perkenalkan saya Joko Saputro dari mahasiswa Tazkiyah semester 6. Oh, Tazkiyah. Ya. Oke. Tadi pertanyaannya mau anak yang seperti apa ya, Bu? Ya, mau anak seperti apa? Terus kira-kira pengen punya anak berapa? Kenapa pengen punya anak? Ya, anak saya sebenarnya simpel aja, Bu. Anak-anak yang pengetahuan agamanya itu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, selalu mendirikan sholat dan mempunyai hubungan yang baik dengan Allah dan juga kepada manusia. Lalu kalau misalnya mau punya anak berapa, saya sebenarnya tawakal aja ya Bu, pasrah. Cuman kalau saya sendiri punya target 7 Bu. 7? Wes keren. Dari satu istri? Iya Bu. Dari satu istri kan 7? Dari satu istri. Oke, dari satu istri. Makasih Joko, semoga Allah kabulkan cita-citanya. Ngomong-ngomong kenapa pengen punya anak banyak? Karena saya udah ngerasain sendiri Bu, anak banyak itu seru. Joko banyak saudaranya ya? 7 bersaudara iya, juga? Betul Bu. Oh Masya Allah, sama dong, saya juga 7 bersaudara. Oke, terima kasih Joko, semoga Allah mengabulkan cita-citanya ya. Amin. Sukses selalu kuliahnya sampai selesai. 3 tahun berarti ya. Iya, Masih ada yang mau sharing? Terima kasih Joko. Udah? Nggak ada lagi? Dari 49, hanya 2 yang berbicara? Masa. Satu lagi biar ganjil, karena Allah suka dengan yang ganjil. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tufail. Tafadhal. Ya Bu, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan nama Ana Tufail Madi Hibatullah. Tapi sebelum itu izin mengkonfirmasi ulang Bu. Jadi pertanyaannya ini bukan Bu, kenapa pengen punya anak bukan Bu? Kenapa pengen punya anak? Pengen punya anak berapa? Terus kira-kira pengen punya anak seperti apa? Tufail dari mana? Oh, saya dari Tazkiyah Bu. Oh, dari Tazkiyah. Semester 6 Bu, sama kayak Joko Bu. Oh, sama kayak Joko. Oke. Ya. Boleh. Silakan. Jadi kalau misalkan saya kenapa pengen punya anak, karena salah satu pintu
dengan kita punya anak yang soleh dan soleha, itu juga sebagai pintu juga buat kebaikan orang tuanya di akhirat. Mungkin itu paling mendasarnya Ibu lah. Dan Kalau juga kata anak saya gini, kalau kata anak saya, licik atuh pengen masuk surga terus ngarepinnya dari anak. Berusaha sendiri ya tuh biar bisa masuk surga karena kesolehan sendiri gitu, kata Ihsan dulu. kalau jawabnya gampang sih Bu. Gampang gimana? Membesarkan anak juga kan butuh usaha yang banyak ya. Jadi anak yang soleh itu tidak mudah juga. Nah itu juga salah satu upaya-upaya keras orang tua juga. Jadi saya itu mah timbal balik sih. Jadi nggak repot sih jawabnya. Pengen punya anak berapa tuh, Phil? Saya pengen punya 5 cukup lah. Cukup 5. Pakailah lagi ya. Pengen punya anak yang seperti apa? Pengen punya anak yang nurut sama orang tuanya, nggak keras kepala. Iya, egois. Yang disebut pertamanya itu yang nggak nyusahin ente ntar kalau udah jadi tua. Kan pengennya. Cuman ya berusaha. Terus yang nurut sama orang tua, terus yang nurut sama orang tua, terus juga yang ya pokoknya intinya berbakti, bisa di bukan jinak ya bahasanya. Bisa diatur lah, jadi nggak keras binatang kepala, piaraan kali jinak. Bukan jinak, nggak keras kepala lah Bu, bisa diatur, terus juga ya nurut sama orang tuanya. Intinya itulah. Itu doang? Yang paling pentingnya. Yang penting nurut aja gitu. Orang tuanya dijamin gitu bakal ngasih contohnya yang baik semua. Nanti jangan-jangan nurut ke orang tuanya yang kagak layak diturutin gimana tuh. Nggak mungkin ya. Karena orang tuanya soleh ya. Jadi nanti disuruh soleh anaknya. Oke. Baik, terima kasih. Pertanyaan berikutnya. Untuk yang lain ya, terima kasih Tufail, Joko, Jihan. Kira-kira menurut teman-teman di era sekarang nih, kan kalian nih mengalami zaman sekarang kan, kira-kira bayangannya kalau punya anak yang mengasihkan dan tantangan beratnya apa, terus kemudian kira-kira yang mengasihkannya apa. Saya pengen scanning dulu nih, apa sih yang ada di kepala teman-teman tentang mendidik anak. Karena kalau saya ngomong teori nanti, udah panjang kali lebar sama dengan luas lah. Ada yang mau berbicara? Kira-kira tantangannya, jangan Joko lagi atuh Joko, udah jangan dulu, turun dulu tangannya. Kira-kira tantangan kita, tantangan kalian ya. Kalau saya sudah hampir finish lah ya. Finish bukan berarti final. Kira-kira menurut kalian tantangan membesarkan anak, mendidik anak, tadi kan ya pengen anak soleh, pengen anak yang nurut, pengen anak yang berbakti, pengen anak yang hafiz Quran, yang menjaga Quran bukan cuma dalam hafalan tapi juga dalam amal, yang memegang Al-Quran dan Sunnah dan seterusnya ya. Kira-kira di zaman seperti ini tantangannya apa sih mendidik anak? Saya pengen tahu coba. Kalian yang sudah mengalami dunia di era seperti sekarang, kira-kira punya anak seperti apa? Afrian. Pakai Afrian. Afrian nih aktif banget nih. Di kemarin mantengin. Kayaknya lagi cetak undangan nih. Amin. Ayo Afrian, kira-kira kalau ente punya anak, tantangannya apa sih yang susah, yang kira-kira effortnya tuh perlu big gitu? Kalau izin menjawab ya Mia, jadi di zaman sekarang itu lebih beratnya ke akhlaknya sih. Akhlak, karena sekarang kan media itu banyak banget seliweran di mana-mana gitu. Jadi nggak ada pembatas untuk mana yang layak untuk digunakan, mana yang layak untuk contoh gitu. Jadi agak berat di sana juga gitu. Apalagi berat ya? Iya buat karena ngomong ini karena adik juga masih kecil juga, masih ada yang SD juga. Bukan karena adik kali, karena antum juga ngerasa kayak begitu sekarang, jangan-jangan ya kan? Ngerasa berat banget nih jaga akhlak di zaman sekarang gitu. Bukanya tafsir yang keluarnya bupati sama sekwilda gitu kan. Akhlak ya paling berat. Oke, terima kasih. Masih ada Arya? Dari situ sih, kalau misalnya udah bisa enak, bisa diajak ngobrol,
yang lainnya bakal mudah juga aksesnya nanti. Jadi kalau gampang misalkan berarti ya akhlak tuh ya. Iya. Ajak ngobrol Iya. aja kalau gitu. Itu mah bukan tantangan atau lebih ke sikap mereka. Kadang kan mereka kalau disuruh orang tua kurang ajar, nggak mau gitu kan. Cara ngedidik akhlak itu harus penting juga gitu. Oke. Gitu. Sip. Makasih Afrian. Harun Santoso. Kasihan kalau kelamaan ngacung tuh pegel ntar tangannya. Oke Harun, speak up please. Makasih. Terima kasih Afrian. Izin bertanya Ustazah. Lah, kok bertanya? Aneh yang nanya, ente harus jawab. Oh, jawab ya. Maaf. Kira-kira menurut antum, kalau antum punya anak, tantangan terberat di era ini, gimana mendidik anak itu? Kalau berdasarkan unek-unek Harun ya, itu lingkungan yang pertama saja. Lingkungan. Karena kita mungkin saat itu kayak kita misalnya udah punya anak nih, mungkin saat deket sama kita mereka bisa taat sama kita tuh. Tapi ketika di luar lingkungan gitu, bersama lingkungan teman-temannya misal, dia bisa lepas kendali lah bahasanya. Itu masih jadi ketakutan. Terus yang selanjutnya masih ketakutan, masih bingungnya cara biar anak itu sama kita ini udah kayak sama teman gitu, kayak sahabat gitu. Bisa saling tukar pikiran. Larinya tuh ke keluarga gitu, bukan ke orang lain nantinya gitu. Bagus. Berarti gimana caranya menjadikan anak kita sebagai orang tua itu menjadi al-um. Nanti saya jelasin apa itu al-um, fungsi al-um. Menjadi tempat sandaran, menjadi tempat berpulang. Ya, Oke, terima kasih Harun. Oke, masih ada Ahmad belum jawab. Satu lagi, Allah suka dengan yang ganjil. Saya tunjuk habis yang ngomong itu lagi, kayak lagi kuliah jadinya nih. Murid saya kalau ngisi online yang ngomong itu lagi. Saya kalau lagi kuliah tutup kamera, dosen malah nyuruh ngejawab tuh yang tutup kamera. Saya mau ngikutin dosen saya. Nur Hasanah, kasihan dia dari tadi pegel gini terus. Jadi biar dia nggak pegel, saya minta jawab. Nur Hasanah, adakah anti di sana? Kalau dia ada lihat saya dan dengar saya, pasti dia langsung open mic. Oh, rupanya dia sedang ke belakang. Oh, udah dibuka. Open cam atau enggak? Oke, biar, nah kan tadi miring gini kan, sekarang jadi gini kan, jadi nggak pegel kan. Oke. Nur Hasanah, kira-kira kalau punya anak, Anti udah nikah belum? Belum. Dari mana? Dari Semarang. Dari Semarang. Teman. Kalau nanti punya anak, kalau nanti Anti menikah, aminin dong. Amin dalam hati Ustazah. Kira-kira menurut Anti tantangan terberat mendidik anak apa sih di era seperti sekarang ini? Kalau menurut saya itu yang pertama, karena sekarang ini masih eranya digital, yang pertama berusaha untuk menjauhkan anak dari kebiasaan buruk sering bermain gadget. Karena banyak sekali sekarang anak-anak yang lebih mengutamakan gadget daripada berkomunikasi atau bermain, berinteraksi. Betul. Lebih banyak sibuk dengan gadgetnya daripada dengan orang tuanya. Itu yang ke-1. Dan yang kedua, mencoba untuk mendisiplinkan anak dalam hal kebaikan dalam kebaikan. Oke. Cukup? Cukup saja. Oke, terima kasih. Baik. Jadi kata Afrian yang paling berat itu akhlak. Kata Harun lingkungan, karena sekarang itu bisa aja di rumah dikakepin aman, begitu keluar setannya banyak banget di luar sana. Kata Nur Hasanah yang paling berat itu menjadi pesaing gadget, karena sekarang anak-anak sekarang tuh tidak ada yang lebih menarik selain gadget. Emaknya cuma dibutuhkan ketika mau minta duit atau minta makan. Selebihnya adalah lebih asik dengan gadget. Dengan teman-teman tuh nggak asik, karena teman-teman itu bawel,
bisa nyakitin, bisa ngebully, sementara gadget bisa diatur oleh sendiri. Oke. Terima kasih masukannya teman-teman sekalian. Mainstreamnya sama ya kelihatannya ya. Afrian, Harun maupun Nur Hasanah, mainstreamnya di di kekhawatiran tentang akhlak, perilaku, lingkungan yang tidak mendukung dalam pendidikan. Baik teman-teman sekalian. Itu adalah gambarannya. Kesimpulannya apa? Jadi mendidik anak itu sesuatu yang bisa kita jalankan secara alamiah, natural, mengalir begitu aja, atau sesuatu yang penting kita persiapkan. Sesuatu yang penting kita rancang. Kira-kira gimana? Lisna. Saya kasih hadiah Lisna karena open chat. Menurut Lisna, kesimpulannya gimana tuh dari tadi? Kata Afrian, aduh akhlaknya serem. Kata Harun, lingkungannya sekarang tuh mencemaskan. Kata Nur Hasanah, gadget tuh versusnya dengan orang tua. Menurut Lisna gimana? Jadi kesimpulannya yang didik anak tuh harus dipersiapkan, atau itu mah alamiah lah Bu Sufi, nanti juga kita dituntun oleh Allah atau gimana? Oke Lisna, speak up please. Baik, terima kasih Ustazah. Izin menjawab, menurut saya sendiri, untuk mendidik anak itu perlu perencanaan. Karena dari tadi kan kita tahu bahwa tantangannya itu banyak. Nah, untuk bisa menghadapi tantangan itu, kita juga memerlukan perencanaan agar anak kita itu bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan. Mungkin seperti itu dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, kalau itu semua harus direncanakan, harus didesain, harus dirancang, maka tidak ada yang harus kita rujuk dalam merancang itu semua kecuali Al-Quran dan Sunnah. Selebihnya adalah ijma, qiyas, ibrahnya, salafus salih, dan seterusnya. Tapi ala kulli hal, kita harus merujuk pada rujukan yang sahih, rujukan yang terpercaya. Nah, oleh karena itu pada hari ini teman-teman sekalian, kita akan mencoba meluruskan dulu. Di dalam Al-Quran itu ada ibn, ada walid, ada mawali. Saya tidak cantumkan ini di di PowerPoint ya. Nanti kita buka PowerPoint-nya. Coba teman-teman lihat di surah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, surat Maryam. Kita mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari kisahnya Nabi Zakaria alaihissalam. Kita tahu dalam dalam Al-Quran bahwa Nabi Zakaria alaihissalam adalah nabi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengurusi, menjadi kafilnya Sayyidatina Maryam. Ketika Imran ayahnya Maryam sudah wafat sebelum Maryam lahir. Nabi Zakaria alaihissalam beserta istrinya adalah seorang tua yang umurnya di dalam sejarah itu ada yang mengatakan 85 tahun, ada yang mengatakan 90 tahun. Ala kulli hal beliau itu sudah tua, renta, tulangnya sudah rapuh, rambutnya sudah putih, dan beliau sebutkan sendiri dalam Al-Quran. Istrinya juga adalah seorang yang akhir itu mandul, tidak mungkin punya anak, tapi ketika beliau melihat apa yang terjadi kepada Sayyidatina Maryam, maka beliau kemudian tergerak ingin memiliki keturunan. Tapi yang menarik sekalian, teman-teman sekalian, yang Allah sebutkan, kata yang Allah pilih, ini mungkin kalau dari pertemuan pertama teman-teman Bu Sufi itu seneng banget sih nyebutin kata ini, akar katanya adalah gitu. Kayak kemarin nakaha, kemudian apalagi kemarin selain nakaha kemarin banyak ada beberapa kata ya. Apa? Sakana. Oh iya, sakana, akalan, dan seterusnya ya. Nah, saya udah bisa share screen nggak? Disable nih, punten dibuka dulu. Karena dari akar kata itu kita bisa menemukan makna. Nah, mari kita lihat di dalam surat Maryam ayat 6. Apa yang diminta oleh Nabi Zakaria alaihissalam? Ini menarik sekali buat saya. Beliau tidak meminta ibn, jadi kalau ibn itu ibni itu anak kandung gitu ya, anak kandung yang konotasinya itu adalah untuk melanjutkan nasab. Tapi ketika Nabi Zakaria alaihissalam meminta keturunan kepada Allah,
Maka apa yang Allah diksi, apa yang Allah pilih di dalam Al-Quran? Yang Allah pilih itu adalah ketika Nabi Zakaria mengatakan wa inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imraati aqiran. Ya Allah, aku tuh apa ya? Aku nih gitu. Aku tuh khawatir terhadap mawaliku. Nah, menarik nih. Nanti kita paham kenapa kita harus punya anak. Aku khawatir terhadap mawali. Mawali itu pengganti, penerus. Sepeninggalku, sedangkan istriku adalah seorang yang akhir. Kalau istrinya Nabi Zakaria itu akhir, kalau istrinya Nabi Ibrahim itu akim. Apa bedanya Bu Sufi? Cari sendiri dalam Al-Quran. PR beda. Dua-duanya sama mandul. Dua-duanya mandul. Cuman akhir itu konotasinya adalah secara metabolisme tubuh, dia tidak ada gangguan apa-apa kecuali karena tua. Kalau akim, secara metabolisme tubuh, dia memang tidak bisa hamil. Gitu. Bisa jadi karena ada kelainan di tuba Pavlovinya, di rahimnya, dan lain sebagainya. Tapi ala kuliah dua-duanya artinya mandul. Sedangkan istriku seorang yang akhir, ya Allah. Lalu kemudian, fahabli min ladunka waliya. Jadi, Nabi Zakaria tidak mengatakan begini, fahabli min ladunka dzurriyah, ibn, walid, enggak. Tapi Allah memilih kata yang diambil dari lisannya Nabi Zakaria alaihissalam itu adalah waliya. Yarithuni wa yarithu min ali Yaqub. Yang akan mewarisiku, mewarisi dakwahku, mewarisi kenabianku, dan mewarisi kakek moyangnya yaitu Nabi Yaqub alaihissalam. Jadi orientasinya tuh bukan karena orientasi sekedar menyambung nasab. Supaya aku punya anak, jadi nanti aku udah tua ada teman, supaya aku nggak kesepian, supaya ada yang mewarisi perusahaanku, supaya ada yang ngurusin aku kalau udah tua. Nggak begitu orientasi mawali. Jadi ini Allah contohkan ya. Saya sebetulnya sangat ingin membahas ini dari ayat 2 surat Maryam, itu sangat menarik banget tentang bagaimana adab seorang Nabi Zakaria alaihissalam kepada Allah ketika beliau meminta sesuatu yang beliau sendiri yakin bahwa beliau dan istrinya sangat-sangat tidak memiliki kemampuan. Tapi kemudian dengan kesantunan yang luar biasa Nabi Zakaria meminta kepada Allah, sampai beliau mengatakan kepada Allah bahwa dia tidak akan pernah kecewa kepada Allah. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Aku tidak akan pernah kecewa kepadamu ya Allah dalam berdoa. Artinya tidak pernah kecewa tuh bisa jadi karena Nabi Zakaria selama ini kalau berdoa selalu dikabulkan Allah, atau ketika Nabi Zakaria meminta sesuatu yang mustahil kepada Allah, tapi dia yakin Allah sangat mungkin bisa melakukannya, maka apapun yang menjadi keputusan Allah terhadap doanya itu, Nabi Zakaria tidak akan pernah kecewa kepada Allah. Dikasih atau tidak dikasih anak, beliau tetap ikhlas dan tidak akan kecewa kepada Allah. Dahsyat luar biasa. Nanti selebihnya itu di dalam surat Yusuf. Dari awal sampai akhir sebetulnya tentang pendidikan anak itu banyak di dalam surat Yusuf. Nanti kita bahas. Insya Allah kalau kita ketemu lagi dan panjang umur. Nah, kembali ke ayat 6. Jadi orientasi Nabi Zakaria ketika beliau ingin mempunyai keturunan, bahasa yang digunakan itu adalah yarithuni wa yarithu min ali Yaqub waj'alhu rabbi radiyya. Ingin mempunyai keturunan yang bisa memegang estafeta dakwahnya, tauhidnya, kenabiannya, lalu keturunan yang seperti apa? Keturunan yang Allah jadikan dia diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tadi Harun bilang pengen anak yang nurut.
Boleh diluruskan dikit ya Harun ya? Pengen anak yang pokoknya kalau orang tua ngomong apapun dia nurut biar orang tuanya nggak capek. Anak yang cerdas, iya nggak salah juga, nggak salah. Pengen anak yang nurut, yang cerdas, yang soleh, yang hafiz Quran, nggak salah. Tapi coba kita basis nilainya kita lurus. Kalau bahasanya yarisuni yang akan mewarisi dakwahku, mewarisi agamaku, mewarisi tauhidku, berarti apa? Agama itu, dakwah itu, kenabian itu sudah ada pada diri Nabi Zakaria dan pada Yakub alaihissalam. Jadi kalau kita ingin punya anak dalam pengertian mawali, dia yang akan mewarisi kita, artinya kita pastikan bahwa kita memiliki sesuatu yang layak untuk diestafetakan kepada anak-anak kita. Makanya di dalam surat Al-Kahfi ayat 82, sebelum kita berpikir menjadi punya anak yang solih, yang baik, maka yang terlebih dahulu harus difikirkan adalah bagaimana menjadi orang tua yang solih. Karena orang tua yang solih itu menjadi sebab penjagaan Allah ketika orang tua itu tidak sedang bersama anak-anak atau bahkan sudah meninggalkan anak-anaknya, maka kesolihan orang tua itu menjadi sebab Allah akan menjaga anak-anak kita nanti. Ketika mereka kuliah ke luar negeri, mereka di pondok dan lain sebagainya, jangan dipikir kesuksesan anak-anak kita itu cuma karena hasil kerja mereka. Enggak. Di situ ada sujud orang tua, di situ ada air mata orang tua, ada sedekah orang tua, ada ngangkat tangannya, berdoanya orang tua, ada amal solehnya orang tua, dan seterusnya. Jadi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita pastikan bahwa kita bisa mewariskan nilai yang baik dan kita bisa memastikan bahwa anak kita adalah anak yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya, saya memberikan gambaran dulu. Jadi orientasinya itu bukan sekedar anak, tapi apa tadi? Mawali. Bukan sekedar zuriyah. Bukan sekedar ibn atau bukan sekedar walad, tapi mawali. Karena dari kata mawali itu ada yang tergambar di situ. Artinya kita harus punya sesuatu yang diwariskan, ya kan? Ada proses transformasi warisan itu dan dipastikan bahwa anak kita bisa melanjutkan warisan itu. Paham nggak sampai sini? Ada yang mau bertanya? Atau ada yang mau protes? Atau ada yang mau ngasih tambahan? Boleh. Kalau nggak, kita lanjut. Oke, sama tadi saya sudah ini. Jihan mau nanya apa, Jihan? Jihan nanya terus deh. Kalau misalnya kitanya ngerasa belum jadi orang tua yang soleh, terus berarti nanti punya anaknya nunda-nunda gitu, apa gimana, Ustazah? Timbal balik walaupun tidak selalu ya. Nabi Nuh itu soleh, tapi anaknya seperti itu. Cuman secara umum, secara linear lah gitu ya, bahwa orang tua yang soleh akan menjadi sebab kesolehan anak. Walaupun tidak selalu, bisa jadi Allah punya skenario lain seperti halnya Nabi Nuh alaihissalam dan seterusnya. Jadi kesolehan kita sebagai orang tua itu kita itikadkan kalau nanti kita punya anak, ya Allah semoga kesolehan saya ini menjadi sebab kesolehan anak-anak saya, menjadi sebab Engkau menjaga anak-anak saya sehingga anak-anak saya menjadi anak-anak yang soleh. Oke, kita lanjutkan. Sama udah dibuka PowerPoint-nya, Nak? Sudah. Langsung di-share screen ya, sudah. Ya.
di mute. Sorry. Oleh karena itu teman-teman sekalian, saya sering merumuskannya dalam sebuah judul anak kita akhirat kita. Jadi ketika kita berpikir punya anak, maka berpikirlah bahwa itu adalah investasi akhirat kita. Ketika kita berpikir anak itu hanya sekedar sampai hari tua kita, lalu kita tidak berpikir akhirat, maka bisa jadi orang hanya berpikir kemudian ngegedein anak supaya gajinya gede, supaya bisa mengerawat saya kalau saya tua, supaya bisa bayarin panti jompo, bayarin rumah sakit, dan seterusnya. Tidak seperti itu. Anak kita adalah akhirat kita. Anak kita adalah buah tangan kita. Apa yang kita lakukan terhadap anak-anak itulah yang akan kita dapatkan. Oke, lanjut. Kita ambil pelajaran, next, kita ambil pelajaran di surat Al-Mumtahanah ya. Saya mengambil pelajaran dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang menarik pada surat Al-Mumtahanah itu, Nabi Ibrahim itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat ini tidak disebut man, tidak disebut rijal, tapi disebutnya ummah. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah representasi dari sebuah keluarga yang paripurna dari segi menjalankan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat saya inspiring banget. Nabi Ibrahim ketika beliau tidak punya anak, kemudian Allah berikan istri yang lain, kemudian punya anak dari istri keduanya, lalu setelah itu Allah karuniakan juga dari istri pertamanya, sampai hari ini kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi jejak sejarah yang kita terus setiap tahun orang berhaji, berumrah akan mengambil pelajaran dari kompaknya keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu yang harus menjadi inspirasi, sehingga next di slide berikutnya saya menyebutkan yang persiapan pertama menjadi orang tua itu adalah kompak karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kekompakan orang tua itu dicontohkan oleh dalam hal apa kekompakannya? Dalam hal tauhid, dalam hal akidah. Nabi Yakub alaihissalam itu di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 133 ya kalau tidak salah. Ketika datang tanda-tanda kematian kepada Nabi Yakub alaihissalam, lalu Allah gambarkan di ayat itu. Apa yang ditanyakan oleh Nabi Yakub alaihissalam kepada anaknya? Ma ta'budu min ba'di. Kalau aku meninggal, apa yang akan engkau sembah? Ma ta'budu min ba'di. Anak-anaknya menjawab, na'budu ilahaka wa ilaha aba Ibrahim wa Ismail, dan seterusnya. Kami akan menyembah Tuhanmu, wahai ayah. Tuhannya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan seterusnya. Ini penggalan kisah ini ketika episode Nabi Yakub alaihissalam menjelang wafat, Allah abadikan di dalam Al-Quran bukan semata-mata menjelaskan sebuah kisah, tapi itu menjadi pelajaran penting buat kita. Itulah yang harus kita wariskan kepada anak-anak kita, dan ketika kita meninggal kita harus bisa memastikan bahwa sepeninggalan kita anak-anak kita tetap bertauhid. Maka nanti dalam mendidik anak, tauhid ini harus ini ngomong normatifnya ya. Tapi biasanya teman-teman harus baru kegambar kalau saya kasih contoh misalnya gitu. Gimana Bu Sufi ngajarin tauhid itu gitu? Ini satu bab khusus ya. Saya sedang mudah-mudahan Allah mudahkan, mohon doanya. Mempersiapkan sebuah tesis yang berjudul tentang tugas perkembangan agama pada anak usia prabalik. Karena tugas perkembangan yang ada dari Hafigers, dari Hardlock, itu tugas perkembangan yang notabene mereka tidak berbasis agama. Sehingga tugas perkembangan anak itu dari usia 0 sampai dewasa, itu tugas-tugas perkembangan yang menafikan agama. Nah, kita tuh belum punya basis teori tentang tugas perkembangan anak dan dalam hal agama itu sampai dia balik itu seperti apa sih, itu belum ada. Itu padahal itu harus dipastikan oleh kita. Sehingga nanti kalau misalnya dalam mendidik anak, dari mulai hamil sampai anak itu gede, sampai anak itu punya anak lagi. Karena ternyata mendidik anak itu nggak cukup sampai dia lulus kuliah, dia nikah, udah ada baik, enggak.
Ternyata pendidikan anak itu nggak selesai ketika anak itu sudah nikah sekalipun, sudah punya anak sekalipun. Kita sebagai orang tua itu masih terus jalan. Ketika anak kita diberi makan misalnya gitu ya, maka orang tua harus menjadikan makan itu sebagai wasilah untuk mengingatkan Allah kepada anak itu. Saya terkesan sekali dengan seorang teman, kalau dia memberikan sesuatu kepada anaknya, biasanya kan mama suka begini. Kalau ngasih sesuatu kepada anaknya terus dia akan bilang gini, bilang apa sama mama, bilang apa sama papa gitu kan. Atau dikasih sama tantenya, bilang apa sama tante gitu kan. Teman saya ini enggak. Kalau dia ngasih sesuatu kepada anaknya, pertama dia bilang gini, bilang apa sama Allah nak, udah dikasih susu. Alhamdulillah. Lalu dia diajari untuk bersyukur, berterima kasih kepada orang tuanya, sama bunda bilang apa. Itu pelajaran tauhid. Ketika misalnya ayah bunda yang mainstreamnya tauhid dalam mendidik anak, maka pada saat dia memandikan anak, memakaikan baju, ya pakai baju aja, mandi aja. Tapi kalau dia punya mainstream tauhid, ketika dia memandikan anak, mengusap tangannya, mengusap kakinya, alhamdulillah ya Allah, anak saya dikasih tangan, semoga tangan ini menjadi walad yang amal saleh. Alhamdulillah ya Allah, anak saya dikasih kulit, terus setiap hari bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun itu didengar oleh anak, maka mengingat Allah, mensyukuri semua nikmat yang ada dalam tubuhnya, itu akan menjadi pelajaran penting dalam hidupnya. Ketika datang pagi hari atau ketika jalan-jalan melihat awan, kita katakan bahwa awan ini ciptaan Allah, bahwa binatang ini ciptaan Allah. Ngerti nggak sih Bu Sufi? Anak kecil nggak ngerti. Nggak ngerti, itu abstrak banget. Tapi bahwa itu kemudian menjadi sesuatu yang terdogma di dalam pikirannya, maka setiap kali dia melihat sesuatu, dia akan ingat pada Allah. Bukankah itu adalah tanda-tanda ulil albab? Lalu kemudian, bagaimana kita melihat kesabaran Nabi Ismail alaihissalam? Ini kekompakan, kalau tadi kan kekompakan sebagai orang tua, ini sebagai anak. Ketika Nabi Ismail alaihissalam menghadapi sebuah perintah yang dahsyat luar biasa, ketika Nabi Ibrahim mengatakan, saya tadi mimpi nak, Allah menyuruh saya menyembelih engkau. Bayang ya, Nabi Ibrahim itu puluhan tahun sampai tua nggak punya anak, sekalinya punya anak begitu bayi harus diungsikan ke Jazirah Mekah. Lalu setelah anak itu berusia remaja, Nabi Ibrahim disuruh mengambil anak itu, tapi begitu diambil disuruh sembelih. Luar biasa. Itu ada sejarah berharga, ada pelajaran berharga dalam Al-Quran. Harus kita gali bagaimana seorang Nabi Ismail alaihissalam yang diasuh oleh seorang ibu jauh dari suaminya, LDR-an kalau bahasa Ayu namanya, tapi kemudian begitu diambil oleh bapaknya, pada saat dia diuji keimanannya, diuji akidahnya, dia mengatakan, jalankan saja wahai ayahanda, engkau akan mendapatkan aku sebagai anak yang bersabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keren banget. Itu kekompakan yang luar biasa. Itu artinya keberhasilan orang tua dalam mendidik anak, sehingga anak itu benar-benar terpatri tauhid. Oke, next. Ini saya ngasih gambaran dulu ya, ngasih gambaran ini yang tadi sudah saya Al-Baqarah yang 133. Oke. Nah, sekarang saya berbicara tentang peran ayah dan ibu di dalam pendidikan anak. Ini saya senang sekali nih, banyak bapak-bapak nih, calon bapak di sini ya. Ada banyak ya, alhamdulillah. Biasanya ini panitia punya presentasi nggak peserta laki-laki dan perempuan, walaupun secara kasat mata pasti ini lebih banyak perempuan ya. Kenapa sih tiap saya udah berapa tahun ya? 7 tahun, 8 tahun lah menyelenggarakan pendidikan pranikah ini. Rata-rata memang pesertanya kebanyakan perempuan. Laki-laki itu sedikit. Biasanya kalaupun ada yang ikut, itu yang akan menikah dalam waktu dekat, atau yang udah kebelet pengen nikah gitu. Tapi hari ini luar biasa, masih semester 6 udah ikutan pranikah, keren banget tuh Joko. Kenapa sih seperti itu Bu Sufi? Perempuan itu cara berpikirnya adalah preparing abis. Ya, coba perempuan kalau mau mudik misalnya.
itu ya, belanja oleh-olehnya dari kapan tahu, packingnya dari kapan tahu, ngelis daftar barang yang mau diambil. Coba kalau laki-laki, lihat aja bapak di rumah gitu sama ibu. Kalau mau mudik siapa yang paling rempong? Pasti emak. Kalau laki-laki enggak. Kalau mau berangkat mudik ya periksa mobil ya pagi-pagi aja pas mau berangkat. Kalau bensinnya habis ya tinggal ke pom bensin. Kalau olinya habis ya tinggal nanti ke beli oli di rest area. Udah selesai. Kalau mama nggak bisa begitu. Nah, dalam pernikahan juga begitu. Nah, ayah teman-teman sekalian, wabil khusus nih para ikhwan, ayah itu adalah direktur utama dalam pendidikan keluarga. Dia yang nanti akan dipanggil pertama oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai qawam. Saya udah bahas belum sih pengertian qawam kemarin? Salwa? Belum ya? Belum, Ustaz. Kenapa ayah itu sebagai qawam? Oh, kemarin saya udah sitir ya. Ar-rijalu qawamun 'alan nisa. Qawam itu karena dua perkara, karena dakwah karena nafkah dan tarbiyah gitu kan. Seorang laki-laki itu disebut qawam karena ada dua tugas besar. Yang pertama adalah nafkah, yang kedua adalah tarbiyah. Surat An-Nisa ayat 34. Nah, karena dia adalah qawam itu apa nak? Qawam itu, saya nggak ada alat peraga. Qawam itu ajir, tahu ajir? Ada yang anak pertanian di sini? Ajir itu tiang penyangga. Bambu kalau ajir, bambu kanu misalnya nandur. Pun apa Mas Harun? Ajir itu kalau tahu, pernah lihat pohon kacang panjang? Jangan-jangan anak-anak sekarang nggak tahu pohon kacang panjang itu kayak apa? Pernah. Tahu kan? Nah, pohon kacang panjang itu kalau ditanam, dia kan ada tiangnya tuh, ada penyangga-penyangganya, karena kalau dia nggak disangga, pohon kacang panjang itu merambat dia, nanti busuk kacang panjang udah. Nah, ajir itu secara bahasa, qawam itu secara bahasa artinya ajir. Jadi kalau ajir itu, kalau misalnya dia miring ke kiri, nanti pohon kacangnya miring kemana? Ke kiri dia. Kalau dia miring ke kanan, pohon kacangnya akan miring ke kanan. Nah, itu makna qawam. Makna lain kata qawam secara lughah itu artinya tegak lurus. Coba Jafar, gabungkan pengertian tegak lurus dan pengertian penyangga. Jadi qawam itu apa? Open mic please. Tiangnya rumah tangga Ustaz ya. Tiangnya rumah tangga yang harus, kan tadi dibilang ajir, qawam itu artinya ajir, tiang lurus. Artinya juga tegak lurus. Jadi antum sebagai kepala keluarga, sebagai suami, sebagai ayah, ketika ingin disebut qawam, maka antum harus punya kekokohan sebagai tiang penyangga, dan tiang penyangga itu nggak boleh miring, dia harus tegak lurus. Serem atau serem? Sedahsyat itu peran qawam itu, nggak bisa dikatakan tiang penyangga, tapi dia lebih melehoi daripada yang disangganya. Kira-kira bisa ajak nggak tuh pohon? Pohon kacang itu sebesar tambang lah ya. Kalau yang bagus tuh sebesar tambang kecil. Kalau kemudian tiang ajirnya sebesar lidi, bisa nyangka nggak? Nggak bisa. Jadi antum sebagai laki-laki itu harus lebih kokoh daripada perempuan. Harus lebih kokoh daripada istri antum. Nggak bisa melehoi, nanti istri antum nggak bisa bersandar. Karena fitrah perempuan itu bersandar. Nah, betul nggak Salwa? Cirinya apa? Tahu nggak kenapa perempuan itu fitrahnya menyandar? Coba aja lihat kalau lagi dipoto, hampir semua perempuan kalau dipoto gitu. Hampir semua perempuan kalau dipoto miring. Itu berarti dia butuh sandaran. Jadi qawam itu harus ajak, harus kokoh. Nggak boleh nanti istrinya baper sedikit, suaminya ikutan baper.
istrinya galau sedikit, suaminya jadi lebih galau, gitu nggak boleh. Nah, dalam pendidikan anak, ayah itu adalah qawamnya, ayah itu direktur utamanya. Dia yang harus membuat decision, dia yang harus merancang kurikulum, harus membuat sebuah kebijakan strategis. Anak itu harus dididik seperti apa, harus menjadi seperti apa prinsip-prinsipnya, apa yang tidak boleh dilanggar, di usia berapa harus bisa apa, itu ayah yang harus merancang. Nah, ibu itu eksekutor programnya. Saya mengambil pelajaran sangat luar biasa dari sebuah keluarga almarhum Ustadz siapa almarhum tuh, Masya Allah, siapa Bi? Yang 10 bintang Al-Quran itu anaknya suami Mbak Wiwi, ya Allah, rofakoh. Mereka punya kesepakatan, ayahnya punya decision, ibunya kemudian yang mengontrol jadwal anak-anaknya. Keren banget ya, Masya Allah. Itu luar biasa. Makanya kalau nanti menikah, salah satu yang harus disepakati itu adalah tentang pendidikan anak. Mau punya anak seperti apa, mau digimanain, apa yang menjadi komitmen dan lain sebagainya, bagaimana tentang peran istri, peran ayah di dalam proses pendidikan anak. Itu harus disepakati di awal. Saya di awal pernikahan punya kesepakatan istri tidak bekerja di luar rumah sampai dengan anak terakhir itu balita. Itu tersiksa banget buat saya yang dari SD menjadi aktivis sekolah, aktivis kampus, tiba-tiba udah nikah harus diem di dalam rumah, sampai anak keempat saya yang terakhir usia 3 tahun, saya baru bekerja, itu pun anak saya dibawa ke sekolah di mana di situ saya kerja. Dan itu berat banget buat seorang aktivis seperti saya, karena saya dulu dibesarkan dari SD, dari SD sampai kuliah saya aktivis organisasi. Tapi itu adalah komitmen untuk menjaga masa-masa emas anak kita. Ngeri kan kalau misalnya saya kuliah tinggi-tinggi S1, IKIP pula gitu, begitu saya punya anak di masa emas, saya titipkan ke pembantu lulusan SD. Tega nggak sih? Itu kesepakatan, nah itulah salah satunya. Next, ini yang harus difahami ya, peran ayah dan peran ibu, sehingga pembagian peran itu harus disepakati di awal. Tapi dalam pembagian peran yang berbeda itu harus ada yang disamakan, harus ada yang disepakati. Ini flashback ke kemarin ya. Setelah kita memahami kompak visi masing-masing, oke, Akang, Teteh, Aa, Neng, siapalah gitu panggilan, Yayang, Bebeb gitu kalau anak sekarang mah ya. Kita siap untuk nikah itu artinya kita siap untuk membangun keluarga musyfikin supaya kita semua sama-sama di surga nanti. Misi kita adalah membangun menjadi pasangan yang samawa dan kita menjadi keluarga musyfikin. Nah, itu kemudian dielaborasi lagi kemudian dalam pendidikan anak. Prinsipnya apa? Aturan yang tidak boleh dilanggar apa? Kemudian metodenya seperti apa? Ini nggak gampang, saya. Nggak kayak apa ya? Ada yang kuliah di peternakan? Ada nggak? Nggak semudah membesarkan anak kambing atau yang punya peliharaan kucing gitu. Cuma dikasih makan, nanti setelah itu dia gede, diajak main. Enggak. Mendidik anak itu sesuatu yang long time banget gitu ya. Madal hayah sepanjang hidup. Dan dia harus dilakukan H-1 kalau menurut saya. H-1 itu dalam pengertian kalau kita punya anak remaja, maka kita belajar tentang pendidikan anak remaja itu adalah ketika anak-anak itu belum remaja. Nah, harus begitu. Ini yang harus disamakan nih. Kapan Bu Supi nyamainnya? Sebelum nikah atau sesudah nikah? Secara prinsip garis besar sesudah menikah, di awal pernikahan, syukur-syukur kalau sebelum menikah, misalnya pas nazar itu ya ketemu gitu ya, menyamakan persepsi sebelum khitbah.
Tapi paling tidak di awal pernikahan secara garis besar tuh sudah difahami bareng-bareng. Sudah ada kesepakatan global lah gitu, MOU-nya tuh sudah ada lah gitu ya. Ya walaupun nggak kaku-kaku banget kayak MOU dengan perusahaan tentulah ya, tapi paling tidak sudah ada sama rasa dalam pendidikan anak itu. Nanti sambil berjalan kemudian dilakukan kesepakatan-kesepakatan itu. Apa contoh kecil di dalam keluarga kita ya? Apa? Oh ini kalau di keluarga saya, anak laki-laki itu sepakat. Kita sepakat bahwa anak laki-laki itu harus sholat ke masjid ketika mereka balik. Maka latihannya adalah begitu kelas 1 SD mereka harus sudah sholat 5 waktu di masjid. Itu udah kayak harga mati gitu ya. Karena ya itu prinsip yang harus kita pegang. Anak laki-laki itu harus dilatih seperti itu. Anak perempuan harus sudah menutup aurat di masa baliknya. Begitu dia balik, dia harus menutup aurat. Bagaimana mempersiapkannya? Nah, itu dibicarakan sambil jalan. Tapi itu menjadi prinsip. Oke. Ini yang harus disamakan. Sering ngobrol, sering diskusi dengan suami dan seterusnya, di awal-awal pernikahan itu penting. Boleh nggak, Bi, dibocorin? Apa yang terjadi dalam pernikahan saya di malam pertama itu adalah diskusi sampai jam 4 pagi. Apa yang akan kita, kalau kata lagu mah apa? Mau dibawa kemana hubungan kita gitu. Mau ke surga? Atau mau cuman sampai hari tua doang? Atau sampai mana? Itu harus dibahas. Disepakati dari awal. Makanya besok ya kita bahas ya. Besok, ntar malam ya. Komunikasi suami istri. Oke, ini harus disamakan. Sampai di titik mana prosesnya? Sampai akhir itu prosesnya berjalan. Saya sama suami sampai sekarang masih jalan tuh. Ini kalau anak ini kita harus gimana ya? Masih jalan. Karena episodenya berbeda. Setiap periode pendidikan anak tantangannya berbeda, masalahnya berbeda, effortnya juga berbeda dan seterusnya. Next. Pokoknya intinya harus diskusi. Harus ada proses penyamaan ini. Ini visinya kemarin udah. Yang kemarin ini sudah kita bahas. Nah, ini kita berbicara prinsip. Ini mah saya ya, kita boleh berbeda ya teman-teman ya. Ini mah menurut saya yang prinsip yang tidak boleh tidak harus kita ajarkan kepada anak-anak dan itu menjadi pola dasar setiap kita dalam memperlakukan anak dalam proses pendidikan. Yang paling prinsip yang harus kita tanamkan, yang harus kita ajarkan adalah 3 perkara ini. Seperti dalam hadis kedua kitab Arba'in. Rukun iman, rukun Islam, dan ihsan. Kenapa rukun iman? Karena rukun iman ini basicnya banget. Basicnya banget. Ini pelajaran terberat. Salah satu ciri orang bertakwa yang pertama Allah sebut di dalam maratib ayat, yaitu di surat Al-Baqarah. Ciri orang bertakwa itu adalah yu'minuna bil ghaib, beriman kepada perkara yang gaib. Ini kenapa saya sebut pertama, karena ini yang paling susah. Yang paling susah. Di rukun Islam misalnya ada sholat, ada zakat, ada saum, ada haji. Itu kan real gitu ya, ada realnya. Tapi coba ketika berbicara tentang hari akhir, pahala dosa, bahwa Allah itu maha melihat, Allah itu ada, berat ya? Berat. Sementara itu harus kita tanamkan sejak dini. Sehingga saya termasuk yang berpendapat, pendidikan iman itu dogma. Nanti di awal tuh dogma. Nanti anak itu kalau sudah besar, baru kita bisa mengambil hikmah dengan mentadaburinya, menggunakan akal kita, logika kita untuk menemukan hikmah. Jadi ketika misalnya, kenapa saya harus sholat ibu? Itu perintah Allah, nak, titik udah. Sehingga itu menjadi dogma dan kemudian dogma itu yang difahami nanti kalau kemudian hari. Iman kepada Allah. Karena menurut saya banyak menghadapi masalah-masalah, baik itu masalah rumah tangga, masalah pendidikan anak, masalah
hubungan kekeluargaan, hubungan pekerjaan di lembaga dan seterusnya. Intinya menurut saya adalah karena orang itu nggak beriman. Orang suami yang selingkuh misalnya gitu, itu menurut saya biangnya karena dia nggak beriman. Dia merasa aman dari apa yang dilakukannya, dari istrinya, dari anaknya, dari mertuanya, tapi dia tidak merasa aman dari pandangan Allah. Coba kalau dia merasa diawasi oleh Allah, nggak akan. Seorang istri yang nusyus dari ketaatan kepada suaminya. Suaminya lagi keluar kota, dia ikut nganclong kemana gitu, padahal udah diamanin sama suaminya nggak boleh keluar rumah misal. Ya mungkin suaminya nggak lihat, tapi ketika dia nusus kepada suaminya, kan Allah lihat. Orang yang korupsi, orang yang berbohong, orang yang diam-diam nonton film porno, orang yang diam-diam menatap fotonya Ahwat siapa gitu, atau Iwan siapa. Kan karena dia nggak ngerasa dilihat oleh Allah. Kan nggak ada yang tahu kan kalau saya misalnya ngeklik PP-nya Ahwat ini terus dipandangin sampai ke bawah mimpi gitu, nggak ada yang lihat kan. Makanya itu masuknya kategori fahisyah. Fahisyah itu dosa yang dilakukan oleh sendiri yang berakibat pada diri sendiri, itu fahisyah, dan itu cenderung berasal dari syahwat. Kalau munkar, dosa yang dilakukan oleh seseorang tapi dampaknya juga ke orang lain, mencuri, berbohong, korupsi, membunuh, menzalimi orang. Itu karena nggak beriman. Karena nggak beriman. Coba kalau dia beriman, orang yang korupsi kalau dia beriman kepada Allah, dia beriman kepada hari akhir, dia sadar bahwa Allah akan menghisab dia sadar bahwa Allah Maha melihat dia, tidak bisa dibohongi, dia nggak akan korupsi. Jadi saya suka bilang ini sama anak-anak, nggak apa-apa deh, kalau nggak ingat sama ibu sama abi nggak apa-apa. Yang penting ingat aja sama Allah. Merasa nggak diketahui oleh ibu sama abi nggak apa-apa. Yang penting cukup merasa kalian diketahui oleh Allah, dilihat oleh Allah, dan kalian ingat sama Allah, itu udah cukup. Karena kalau anak seperti itu artinya kan kita ridho ya. Artinya perbuatan itu pasti kita suka, dia akan jauh dari kemaksiatan karena dia ingat kepada Allah. Gak terlalu penting ingat kepada orang tua kalau dia ingat kepada Allah. Kalau dia ingat kepada Allah, dia pasti akan melakukan hal yang baik, dan itu artinya orang tua pasti senang. Saya suka bilang sama anak saya, anak saya itu dikasih HP kalau lulus SMA. Ketika dikasih HP, saya bilang ini urusannya sama padang mahsyar. Kalau ini dilakukan dengan untuk melakukan kemaksiatan, akan ibu tuntut di padang mahsyar. Anak saya yang kedua bilang, baik, urusan pulsa, urusan kuota, urusan HP, urusannya sama padang mahsyar. Itu bukan main-main menurut saya, itu bukan main-main. Karena apa yang kita lakukan hari ini kan nanti akan di-display. Ditayang ulang oleh Allah nanti di padang mahsyar. Kasih lihat nanti. Nanti saya sebagai orang tua, kita sebagai orang tua akan melihat anak tuh ngapain aja gitu. Di luar pandangan kita ngapain aja. Tuh HP-nya dipakai apa aja, tuh laptopnya dipakai lihat apa aja. Kita akan lihat. Dan kalau pada saat itu kita tidak ridha dengan apa yang dilakukan oleh anak kita, padahal kita susah payah cari laptopnya, cari HP-nya, banting tulang, cari uang untuk bisa beliin HP, lalu kita tidak ridha pada Allah, ngadu gitu, ya Allah, saya nggak ridha ya Allah. Itu anak harus bayar di hari itu kepada orang tua. Bayangin. Karena nanti di surat At-Takwir ayat 11-14 udah nggak ada lagi nanti. Kalau seseorang udah ngeliat neraka kayak apa, udah nggak mikir lagi ini anak, ini suami, ini istri. Ya Allah, sekiranya bisa dibadalin keputusan seseorang masuk neraka dengan anak saya, dengan pasangan saya, dengan orang tua saya, atau dengan seluruh manusia yang ada ini, saya badalin ya. Gak bisa. Maka keimanan ini yang pertama. Nanti kalau teman-teman punya anak, nanti ada di pendidikan janin ya, cuci otak dalam tanda kutip, cuci otak anak-anak kita sejak di dalam kandungan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu derivasinya banyak banget. Dengan rukun Islam, syahadat, salat, zakat, saum, haji. Nah, artinya kan kita harus belajar nih.
kapan, bagaimana kita mengajarkan syahadat. Di usia apa diajarkan syahadat dengan kedalaman seperti apa. Mungkin ketika anak itu masih bayi, kita hanya mengajarkan lafaznya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nanti ketika sudah besaran dikit, kita ajarin terjemahannya. Ketika sudah beranjak remaja, kita terangkan ilah itu apa, Rasul itu apa, syahadat tauhid itu apa, syahadat Rasul itu maknanya terus gitu. Itu kan panjang urusan. Ngajarin sholat tuh gimana? Ini bab sendiri nih ngajarin sholat di dalam Al-Quran. Satu-satunya ibadah yang perintahnya itu secara letterlek oleh Allah dikatakan dalam Al-Quran kepada para orang tua, itu adalah sholat. Di surat Toha ayat 132. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Ajarkan sholat kepada keluargamu dan bersabarlah dengan kesabaran yang kuat, kata Allah, di dalam melakukan. Saum tuh nggak ada wa'mur ahlaka bisyam, wa'mur ahlaka bizakah, itu nggak ada. Bukan berarti nggak penting ngajarin zakat, ngajarin saum, bukan. Tapi ketika itu dicantumkan oleh Allah secara khusus, itu artinya punya kepentingan tersendiri. Nanti kita bahas. Kemudian tentang ihsan. Ihsan ini penting sekali. Saya ngasih nama anak saya Ihsan, yang ada di sini nih panitia. Ihsan itu anta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Orang yang berbuat dalam keadaan selalu merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun dia tidak merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, yakinlah bahwa Allah melihat engkau. Itu kata Rasul. Bayangkan kalau orang itu berbuat selalu merasa dilihat oleh Allah, kira-kira berani nggak berbuat maksiat? Gak akan berani. Jangankan di depan Allah. Kalau misalnya teman-teman dikintilin aja sama dosennya gitu, berani nggak berbuat maksiat? Gak akan berani. Ini merasa dilihat terus sama Allah. Nah, ini prinsip nih. Ini harus dijabarkan nih teman-teman, karena ini prinsip. Nanti dengan suami itu harus dijabarkan nih, ngajarin rukun iman gimana, ngajarin rukun Islam gimana, ngajarin ihsan gimana, kontennya apa, substansinya apa, materinya apa, timingnya gimana, caranya gimana, panjang. Makanya kalau dikatakan nggak ada bahan obrolan dengan suami itu aneh. Ini bahan obrolannya banyak banget. Lanjut, jam berapa sekarang Salma? Materinya banyak-banyak sih sebetulnya itu. Ya, sampai jam 17.10 Ustazah. Untuk sekarang jam? 17, 2 menit lagi Ustazah. Alah. Ini metode itu harus disesuaikan dengan fase usianya. Itu ada dalilnya ya. Kalau di usia di dalam kandungan metode seperti apa, balita, batita, beranjak prabalik, setelah balik dan seterusnya. Sesuaikan juga dengan gender, karena Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, laisa dzakaru kal untha, tidak sama antara laki-laki dan perempuan. Ini juga sangat berpengaruh. Sekarang saya terlibat di sebuah komunitas tentang LGBT, itu dahsyat luar biasa. Bencana LGBT di Indonesia, itu gawat banget. Kalau kita tidak didik anak-anak kita dengan dengan kesolihan gender. Kenapa saya mengatakan kesolihan gender? Karena ketika orang solih sesuai dengan gendernya masing-masing, maka itulah sebaik-baiknya sebaik-baiknya kesolihan, insyaallah. Berikutnya, ini metode masih saya jadi tergesa-gesa begini ya, Rana. Ayo Salwa next. Aturan ini bisa disepakati, itu aturan tuh ya tata kelola keluarga lah, pakem-pakemnya seperti apa. Saya masih terus. Ini yang paling prinsip nih. Yuk next. Nah, ini dia kalau tadi siapa teman-teman pengen punya anak yang gini. Al-Quran membimbing kita untuk mempunyai obsesi anak kita itu adalah anak-anak yang seperti ini. Anak yang salih, Rabbi habli minas salihin. Yang salih itu yang seperti apa? Ini aja panjang teman-teman. Salih itu kalau saya tanya, yang ibu pengen punya anak yang salih? Iya, yang salih itu kayak seperti apa? Tuh jawabannya kayak siapa tadi? Harun ya. Yang nurut kepada orang tua, yang rajin ibadah, yang pandai ngaji. Bukan siapa?
Padahal Allah sudah menyebutkan yang solih itu seperti apa di dalam Al-Quran. Saya nukil satu aja. Dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 113-114. Orang yang soleh itu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Orang yang mempunyai kemauan dan kemampuan amar ma'ruf nahi munkar. Dan orang yang senantiasa fastabiqul khairat, bersegera di dalam kebaikan. Itu ciri 3 orang yang soleh. Itu harus dijabarkan supaya anak kita itu yusari'una fil khairat, bersegera di dalam kebaikan. Teorinya gimana? Caranya gimana? Pendekatannya seperti apa? Wih, panjang kali lebar sama dengan luas. Lalu kemudian Allah mengajarkan kepada kita lewat doanya Nabi Zakaria alaihissalam, Rabbi adalah kalau solih konotasinya adalah konotasi apa ya? Konotasi transendensi gitulah, spiritual. Kalau baik itu mencakup materi juga. Anaknya ganteng, pintar, pekerjaannya baik, gajinya gede, rumahnya luas, mobilnya bagus, istrinya cantik. Gitu. Keren kan kalau biar gitu. Orang yang menegakkan salat. Rabbiz'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ini bahasannya khusus gimana cara ngajarin salat kepada anak-anak, tuh bahasannya khusus dalam Al-Qur'an banyak ya. Timingnya, metodenya, Allah dan Rasulnya sudah menentukan. Kemudian anak yang bersyukur. An ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Anak yang menyenangkan, qurrata a'yun. Qurrata a'yun itu kalau dia dipandang menyenangkan, kalau dia diingat menenangkan. Ini qurrata a'yun itu bukan cuma anak ya, Neng. Akang. Pasangan juga. Robbana hablana min azwazina, azwaz pasanganku, wa dzurriyyatina dan keturunan itu qurrata a'yun. Jadi bukan cuma anak qurrata a'yun tuh. Jadi pasangan juga harus qurrata a'yun, dipandang menyenangkan, ditinggalkan menenangkan, dikenang, diingat membahagiakan. Qurrata a'yun. Gimana caranya? Itu PR lagi. Saya kan ngasih mainstream-nya aja ya, ngasih petanya aja. Kemudian anak yang lil muttaqina imaman. Jadi obsesi-obsesi tentang anak di dalam Al-Quran itu Allah cantumkan di dalam doa yang Allah cantumkan di dalam Al-Quran dari para nabi. Ini adalah doa-doanya para nabi. Jadi kita ingin belajar, anak yang seperti itu yang harus kita minta kepada Allah gitu kan. Qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Anak yang harus kita besarkan, bukan sekedar yang soleh, yang baik, rajin sholat, pandai bersyukur, menyenangkan, tidak. Tapi anak yang punya kemampuan sebagai leader. Lil muttaqina imaman. Ada 2 kurikulum besar di dalam ayat ini, dalam pendidikan anak, yaitu ketakwaan dan leadership. Karena kalau orang takwa, tapi dia tidak memegang kendali kepemimpinan, dia akan dilibas oleh kezaliman. Kalau dia jadi leader tapi dia tidak bertakwa, dia akan melibas, akan menzalimi orang. Di Indonesia tuh bukan nggak banyak orang solih, orang pinter, banyak. Cuman karena orang solih dan orang pinternya nggak leading, digilaslah dia oleh kepemimpinan yang zalim kan. Bahasannya jadi berat ya. Ini ada satu lagi yang tidak tercantum ya, surat Al-Imran ayat 36. Ini tadi yang dijawab oleh Nur Hasanah. 36. Rabbi wa inni a'udzubika wa inni sammaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Itu doanya Hannah. Hannah itu ibunya Sayyidatina Maryam. Ketika Maryam lahir, yang didoakan oleh beliau itu adalah wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya Allah, jauhkan anakku dari gangguan syaitan. Dan tadi kata Nur Hasanah, apa yang paling berat? Nah, sekarang yang paling berat berhadapan dengan orang tua sebagai versusnya orang tua adalah setan gepeng. Ya sama kita juga sih sekarang ya, tahu setan gepeng? HP.
Di HP itulah anak-anak kita bisa melihat apa saja, bisa keliling kemana saja, bisa menemukan apa aja. Kita tidak bisa mengendalikannya, maka kita harus titipkan dia kepada Allah. Dengan pendidikan yang baik. Aduh, benar saya juga merasakan sekarang ya. Jangankan anak atau anak kita nantilah, sekarang aja kita sekarang. Seberapa dijajahnya kita oleh HP. Bangun tidur yang pertama dilihat HP. Al-Quran belum dibuka, HP udah dibuka. Betul? Mau kemana-mana pergi, rasanya ada yang sangat kurang atau salah bahkan kalau HP ketinggalan. Kalau Al-Quran ketinggalan, kan Al-Qurannya ada di HP, Bu Sufi. Itu bahaya juga. Asalnya mau buka Quran, begitu ngelihat di layar, kayaknya ada WA nih, dibuka dulu WA-nya, ting. Nanti pas dibuka, ini ada yang posting video apa nih? Terus akhirnya ngeklik link YouTube-nya, akhirnya lihat YouTube. Itu kan kalau kita nggak dijaga oleh Allah dari godaan setan, bahaya. Udah Salwa, tutup dulu. Ini masih banyak sebetulnya. Turun satu lagi, turun. Dikit lagi. Kapan mulai mendidik anak? Sejak memilih pasangan, sejak hamil, usia emas di masa 0 sampai 5 tahun, kemudian rumusnya adalah persiapkan satu fase sebelumnya. Kapan belajar tentang bagaimana cara mendidik anak usia balita? Maka ketika kalian hamil. Kapan berpikir bagaimana mendidik anak ketika hamil adalah ketika antum belum hamil. Kalau ada yang mau tentang pendidikan janin, klik pendidikan janin, insya Allah di dalam YouTube yang keluar pertama adalah video saya, insya Allah. Itu ada 2 jam full tentang pendidikan janin. Satu lagi, sedikit lagi. Terus, next. Ini teknis lah, ini lebih dan terus ada kaulan. Ini. Tuh kan masih banyak kan? Satu, siap, udah di sini. Nanti dalam proses pendidikan anak itu, maka cara kita berkomunikasi dengan anak itu ada 6 kaulan di dalam Al-Quran. Teman-teman kalau yang sambil ini di screenshot aja ya, biar bisa ini. Qaulan sadidan, ma'rufan, balighan, maisuran, layinan, kariman. Ini bisa satu pertemuan saja bahas tentang ini doang. Tentang bagaimana pola komunikasi di dalam Al-Quran. Allah membuat panduan yang sangat lengkap. Kapan kita harus qaulan sadidan? Dalam konteks apa? Qaulan sadidan itu berkata benar, berkata tegas. Kapan kita harus berkata ma'ruf? Perkataan yang sesuai dengan kondisi dan seterusnya. Ini pelajaran. Saya cuma bikin kalian semua ongkek aja. Ongkek gak? Ternyata banyak banget. Ya, pusing. Jangan sampai berpikir, skripsi aja belum kelar, ujian akhir semester aja belum kelar, gue harus mikir tentang kurikulum pendidikan anak. Surga mahal, men. Mari kita semangat, mari kita berjuang. PR kita masih panjang, jadi jangan habiskan waktu dengan sia-sia. Mari kita belajar, mari kita bersemangat untuk menjadi lebih baik, sampai kemudian nanti kita di surga berongkang-ongkang dengan kerja keras kita. Kata Allah, salamun alaikum bima sabartum. Salam atas kalian karena kesabaran kalian dalam bermujahadah beramal saleh di dunia. Oke Salwa, sebentar lagi azan. Jadi silakan dilanjutkan, tanya jawab. Saya cek chat dulu, sudah ada yang tanya apa belum? Baik, untuk teman-teman yang ingin bertanya, boleh raise hand dan menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Insya Allah nanti akan ada door prize bagi 2 penanya terbaik. Tapi justru yang memberi gadget itu orang tuanya tuh. Tadi siapa jiannya? Makanya nanti kalau memberikan gadget kepada anak, pakai komitmen. Kang Joko sudah angkat tangan, gambarnya Soeharto, baper ya, lagi pengen kembali ke zaman Soeharto. Kepenak zamanku toh, kata di tulisan di belakang bus. Ayo Mas Joko. Iya Bu, silakan. saya izin bertanya ya. Sebelumnya terima kasih Bu Wis untuk pemaparan materinya, sedikit banyak saya sudah mengerti.
saya sebelumnya juga pernah dengar kajian singkat Ibu di Ummah Indonesia kalau nggak salah. Oh iya? Tentang mengutamakan orang tua atau suami. Nah, tapi pertanyaan ini Bu, bagaimana menurut Ibu tentang menikah tetapi berbeda manhaj? Tapi sebelum saya ingin mendengar jawaban Ibu, maksud saya bertanya gini Bu, saya pernah kenal seseorang, jadi dia udah punya orang tua, ya pasti punya orang tua ya. Dia itu, mereka itu orang tuanya awalnya saat menikah, Islamnya itu Islam moderat, Islam biasa-biasa saja, walaupun akhlak dan adabnya bagus, namun Islamnya akidahnya masih Islam biasa-biasa saja. Nah, setelah tahun-tahun berlalu, sang ibu Allah takdirkan untuk diberikan Allah hidayah, dan ibunya berani untuk menjemput hidayah tersebut. Jadi ibu tersebut bertanya, jadi setiap dalil itu nggak bisa saya nih beragama hanya sekedar kata tetangga, kata kiai, kata orang tua, kata orang-orang nenek terdahulu. Tapi saya harus tahu jelas dalilnya dari mana, dengan pemahaman siapa. Lalu ibu tersebut makin belajar agama, jatuhlah pada pemahaman Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman salafus sholih. Mungkin kalau di Indonesia disebutnya ustadz-ustadz salafi gitu ya Bu. Nah, setelah bertahun-tahun belajar tentang Islam, pemurnian Islam seperti itulah istilahnya kalau misalnya mereka bilang, ibu ini alhamdulillah terlihat makin baik Bu, akhlaknya makin baik, penutupan auratnya makin baik, makin sabar, makin tertutup, terbatas dengan laki-laki lain, dan semua yang dikatakan itu kalau Allah, kalau Rasul. Tapi Allah takdirkan ternyata salah satu ujian hidup terbesarnya adalah suaminya sendiri. Suaminya itu tidak suka, mungkin tidak suka dengan manhajnya atau ustadz pengajarnya, entah saya tidak tahu ya. Pokoknya suaminya itu tidak suka. Jadi selama bertahun-tahun ibu tersebut kajian sembunyi-sembunyi di rumah, kajian umpet-umpet, seperti diteror Bu. Jadi benar-benar takut sama suaminya. Sang istri tersebut sudah lama takut sama suami tersebut, sampai ada salah satu kata yang saya suka dari sang istri tersebut. Jadi karena saking takutnya ya, pasti perempuan itu punya pemikiran, sudahlah saya ceraikan saja. Namun waktu itu dia pernah cerita ke anaknya bahwa quotes-nya begini, nanti kalau misalnya ibu cerai, nanti setan yang seneng dong. Gak apa-apa, ibu sabar aja karena Allah. Begitu Bu. Nah, lalu waktu berlalu, akhirnya Allah pun mungkin melihat yang terbaik ya. Mungkin sang ibu sudah tidak kuat terhadap cobaan dari suaminya dan lain-lain. Akhirnya ibu tersebut meninggal dan insya Allah husnul khotimah gitu Bu. Nah, itu tuh dari cerita seperti itu, saya muncul pertanyaan yang sangat mendasar di benak saya. Bagaimana pernikahan berbeda manhaj? Karena perbedaan manhaj tersebut dirasakan oleh anaknya itu. Jadi anaknya itu, sang ibu pengennya anaknya sekolah di sini, sang bapak pengennya anaknya sekolah di sini. Nah, tapi kan itu untuk kasusnya itu sudah terlanjur Bu. Nah, sekarang saya belum menikah nih Bu, saya mau menikah. Nah, udah dari tinggal pilih yang satu manhaj gitu. Masalahnya ahwat yang antum kecengin beda manhaj gitu. Pertanyaan Ibu, bagaimana kalau misalnya menikah berbeda manhaj begitu Bu? Ini kemarin udah ada yang nanya ya ke saya. Tadi malam udah ada yang bertanya hal yang sama dan sudah saya jawab juga. Jadi sekiranya seorang perempuan atau seorang suami memiliki kesiapan untuk berkompromi dalam perbedaan manhaj, sekali lagi hanya beda manhaj ya, bukan beda akidah ya. Kalau beda akidah mah udah tidak bisa ditolerir. Kalau beda manhaj itu kan masing-masing punya dalil. Contoh kemarin yang saya sampaikan, yang satu misalnya ahwatnya ahli demo misalnya gitu ya, nanti nikah dengan Ikhwan yang kata Ikhwan tuh demo itu bid'ah misalnya gitu ya, tidak ada dalilnya zaman Rasul misalnya gitu kan. Ya udah, seorang istri itu harus sudah berpikir, oh suami saya latarnya begini, nanti saya harus punya kesiapan untuk memberikan ruang toleransi, jadi saya siap untuk tidak demo misalnya. Ini contoh simpel lah ya. Seorang suami juga sama, misalnya ketika saya nikahin perempuan itu ahli demo gitu,
gitu, misalnya selalu tiap demo dia Dunlop misalnya gitu. Ini lagi nyeritain diri sendiri. Demo, terus nanti ternyata si suami itu, oh ya udah saya terima misalnya, tapi saya harus siap untuk beradu argumen dengan dia. Karena menurut saya itu demo itu tapi harus dengan ma'ruf. Ini besok saya ceritakan apa yang disebut dengan ma'ruf di dalam komunikasi suami istri. Jadi selama kalian siap dengan resiko perbedaannya, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya, males ya gue, nggak beda manhaj, yang sama manhaj aja piributin banyak gitu, masalah banyak kan, yang nggak ini banyak, nggak mau nyari repot lah, udah cari aja kan, perempuan mah banyak sekarang 1/11, ayo di Indonesia tuh ya, jadi udah cari yang sama aja gitu Mas Joko. Oke. Ini nggak ada yang lain nih, Harun lagi, Jihan lagi, Joko lagi, ini peserta ada berapa sih? 51, menurun drastis ya Lisna ya. Salwa, saya jadi evaluasi, jangan-jangan pertemuan pertama itu membuat peserta menjadi trauma gitu, ketemu saya lagi, lalu kemudian turun di hari kedua, kemarin 100 berapa gitu ya, kemudian sekarang 50, sedihnya hatiku, sekarang 49, malah ada yang kabur tuh 2 orang. Sepertinya masih ada kegiatan di luar. Oh ya, Salwa mani husnuzon ya Allah. Nih mau siapa nih yang dikasih kesempatan, Salwa? Kang Harun atau Neng Jihan? Di chat ada 2 Ustazah. Boleh di chat dulu ya. Di chat dulu ya. Oke. Pandangan Islam terhadap bayi tabung. Kalau sperma dan sel telurnya dari suami yang sah secara Islam boleh. Tapi kalau spermanya siapa, sel telurnya punya siapa, ditanam di rahim siapa, itu gazebo nanti nasabnya. Buku rekomendasi apa untuk pendidikan anak perempuan dan laki-laki? Banyak. Tapi yang saya rekomendasikan pertama minimal dibaca sebelum kalian nikah, itu adalah Tarbiyatul Auladnya Abdullah Nasir Ulwan. Enggak banyak sih, cuma 2 jilid ya, 1 jilidnya sekitar 700 halaman lah, segitu doang. Nggak banyak. Tebelan novel, ayat-ayat cinta, Harry Potter, itu kan lebih tebal. Selebihnya banyak ya buku-buku sekarang. Kalau terkait pendidikan anak perempuan dan laki-laki itu, Ayah Irwan itu bagus, Jo Bendri juga bagus, banyak buku-bukunya. Kemudian cara mengajak keponakan untuk sholat, pertama ajak dulu kakaknya, baru ajak keponakan nih. Karena kalau kita ajak keponakannya, ibu bapaknya nggak mendidik dia untuk sholat, ngaji, dan lain sebagainya, kita sebagai bibinya mengkondisikan, nanti yang ada berantem kita sama kakak kita. Terus ini bahasan tentang sholat, sebetulnya satu pokok bahasan ya, kalau teman-teman mau silahkan dibuka kelasnya, nanti saya sampaikan. Tapi ala kulli hal memang Allah memberikan isyarat di dalam Al-Quran, mendidik tentang sholat ini perkara yang berat. Makanya Allah menggunakan kata wastobir, bukan wasbir. Apa bedanya wastobir dengan wasbir? Di situ ada huruf to yang menekankan bahwa kesabarannya bukan kesabaran yang biasa, tapi kesabaran yang berat, kesabaran yang bersungguh-sungguh. Itu makna huruf to. Di dalam Al-Quran ada beberapa kata, bersabarlah dengan menggunakan kata wastobir, bukan kata wasbir. Kemudian salah satu upaya yang bisa kita lakukan kalau kita tidak bisa meng-create apa yang ada di luar kita, maka dekatilah Allah, orang zat yang menguasai orang itu. Dalam surat Al-Anfal ayat 63, "Lau anfaqtum ma fil ardi jami'an ma alafa baina qulubihim." Kalaupun kita membelanjakan seluruh harta yang ada di langit dan di bumi untuk memegang hati seorang manusia, siapapun itu, suami kita, istri kita, anak kita, atasan kita, bawahan kita, saudara kita, nggak bisa, kata Allah, malah fabaini qulubihim. Kamu nggak akan bisa pegang hati anak-anak, hati-hati mereka itu. Maka kalau saya selain berdoa ya, itu salah satu yang dilakukan itu adalah meminta kepada Allah ta'liful qulub, kemudian meruqyah. Meruqyah itu bukan mengusir jin loh ya, bukan cuma mengusir jin. Jadi ketika kita memberikan makanan, memberikan minuman, kita ruqyah dengan Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, itu melembutkan hatinya. Karena ketaatan itu salah satu syaratnya adalah kelembutan hati, dan kelembutan hati itu yang membuat kita siap untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, ini satu bahasan khusus ya Reza. Nanti insya Allah mudah-mudahan ketemu juga di lain waktu atau di lain pemateri membahas ini khusus. Karena memang tantangan berat sekarang itu anak-anak itu ya maunya main HP terus.
Kelemahannya kenapa anak-anak senang main HP terus? Karena mungkin ibu bapaknya tidak menyodorkan kegiatan yang menarik. Fitrahnya anak-anak itu senang main, beneran. Saya lihat cucu saya lah ya gitu, kalau misalnya dia disuruh main apa tuh mereka senang, cuman ketawa-ketawa, cuman gendong-gendongan, main segala macam tuh senang. Cuman kalau misalnya kita tidak bisa memberikan alternatif kegiatan yang menarik buat dia, akhirnya gadget. Itu tantangan berat sekarang menjadi orang tua. Kalau zaman saya kan kagak ada gadgetnya, kalau kagak bisa main di rumah ya keluar ke lapangan voli lah, ke sungai lah, ke sawah cari belut, kemana gitu kan. Zaman sekarang mah enggak. Makanya efeknya apa? Lebih asosial anak-anak sekarang tuh, nggak peka dengan lingkungan, tidak tahan gesekan, tidak tahan tantangan, tidak punya kepekaan ini karena ya biasa berhadapan dengan satu gawai, tidak pernah kesenggol, tidak pernah desek-desekan, tidak pernah teriak-teriakan gitu. Jadi dia nanti nggak punya ini. Nanti kita bahas lah. Makanya kata Rasul di dalam hadis itu, salah satu tanda-tanda kecerdasan anak di masa dewasa itu adalah keringatnya di waktu kecil. Jadi makin banyak anak bergerak di waktu kecil, makin banyak limbik-limbik otak yang terbuka, tentakel-tentakel otak yang nyambung, makin banyak wawasan, makin banyak ilmu, makin banyak kecerdasan emosional, itu tanda-tanda kecerdasan dia nanti di waktu dewasa. Itu Rasulullah puitis banget. Oke, Harun sudah menyerah. Yumna Nurul Azizah deh. Jihan udah dulu. Ayo Yumna, mau tanya apa? Iya, apa Ustazah? Karena alhamdulillah panitia dikasih kesempatan juga nih untuk nanya. Jadi izin Iyalah, bertanya. kasihan kalau nggak nanya ya. Iya. Jadi kan sebagaimana tadi sudah Ustazah sampaikan ya, kalau untuk pendidikan anak itu baiknya kita persiapkan dari jauh-jauh hari gitu. Nah, bagaimana ketika kasusnya adalah sang anak itu sudah beranjak dewasa gitu ya Ustazah, dan orang tua tuh sudah saya salah didik nih gitu. Iya. Nah, itu bagaimana baiknya gitu orang tua untuk bertindak di kasus yang seperti itu Ustazah? Ya, antum dalam posisi sebagai orang tua atau dalam posisi sebagai anak nanya? Sebagai orang tua, agak misal. Misal ya, oke. Itu banyak terjadi hari ini. Mungkin termasuk saya, bukan mungkin ya, termasuk saya. Karena sejujurnya kita tidak pernah mempersiapkan secara serius untuk menjadi orang tua yang baik. Kita lebih serius mempersiapkan untuk menjadi dokter yang baik, guru yang baik, ekonom yang baik, teknikal yang baik, insinyur yang baik. Dengan apa? Kuliah. Tapi tidak ada yang secara serius gitu. Saya ikut ma'had apa, melajari kitab apa supaya saya nggak ada. Karena kita itu akhirnya doing by experience kan, kita lakukan ini, oh iya kayak pengalaman ini terus gitu kan gitu. Ya termasuk sama seperti saya. Sampai saya tuh bilang, ya Allah, andai boleh diulang gitu ya, anaknya saya masukin lagi ke dalam perut satu-satu semuanya gitu, nanti saya perjolkan hiji-hiji gitu, terus saya didik dengan ilmu yang sekarang saya tahu gitu ya. Tapi kan nggak mungkin itu terjadi. Maka yang pertama sekali harus dilakukan itu adalah beristighfar kepada Allah. Jadi saya pernah dicurhatin sama seorang ibu, Bu Sufi gimana ya anak saya teh nggak mau sholat, padahal dia teh anak laki-laki. Bayangan saya teh Suganti anak SD, anak SMP gitu ya. Ternyata anaknya teh usianya berapa Bu? Laki-laki perempuan? Laki-laki. Usia berapa? 35 tahun cenah. Udah punya anak, nggak mau sholat gitu kan. Apa yang pertama saya katakan? Istighfar ibu kepada Allah. Yang tidak sholat bukan saya Bu Sufi, anak saya, kata dia. Ya istighfar ya ibu, yang istighfar. Karena anak itu hari ini adalah hasil kita kemarin kan. Bisa jadi ibu kurang doanya, bisa jadi ngajarnya nggak tepat dan lain sebagainya. Pertama ibu istighfar. Karena boleh jadi itu kesalahan kita sebagai orang tua. Walaupun mungkin Allah punya takdir lain. Yang kedua, meminta maaf kepada anak. Meminta maaf kepada anak. Saya dulu pernah, mungkin anak saya udah nggak inget ya. Saya inget nggak kamu? Waktu dia SD kelas berapa saya bilang, gimana perasaan kamu punya ibu seorang Sufi Jatiningsih? Apa jawab dia waktu itu? Udah aja saya udah alas ya gitu ya. Terus kata dia, baik sih.
Udah 2 tuh poin minus saya. Udah sama anak saya mikir dulu, berarti kan nggak otomatis tuh keluar baiknya. Udah gitu pakai sih. Yang ketiga poin minusnya, tapi terus kakaknya juga sama gitu, anak saya yang kedua bilang, ibu tuh kalau lagi marahin Ihsan suka gini nih, saya tuh kan galak banget tuh, jadi kalau saya ngomong tangan saya pasti begini, jadi jangan salahin aku ya kalau aku marah-marah ke ibu, tangan aku kayak gini, kata si Konita gitu. Jadi minta maaf, lalu saya bilang, ibu nggak mau ya mukul kaki kamu kalau kamu nggak sholat, karena saya agak strict di dalam urusan sholat. Tanya Ihsan, nah pokoknya urusan sholat tuh galak banget dari mereka kecil, apalagi dia laki-laki. Ya minta maaf supaya ibu nggak usah mukul kaki kalian. Gimana caranya supaya kalian ke masjid itu dengan sendirinya. Alhamdulillah saya punya suami yang sangat berbeda banget gayanya dengan saya, sehingga anak saya cukup dibangunkan dengan ketok pintu kalau oleh bapaknya, bangun, sholat, bangun. Kalau saya nggak gitu, harus gitu. Minta maaf sama anak. Lalu yang ketiga, rumuskan apa yang mampu kita ubah hari ini. Saya bisa seperti sekarang ini, menurut saya effortnya tuh udah sangat luar biasa, karena aslinya saya nggak seperti ini. Galak banget. Bangetnya berapa kali? Banget kali. Bisa, ya setelah kita punya ilmu, belajar Al-Quran, itu pun nggak sempurna banget. Sampai sekarang ya saya masih terus belajar untuk jadi orang tua yang baik, menahan emosi, mengendalikan diri, meluruskan, mencontohkan, masih terus belajar. Tentukan apa yang bisa kita ubah hari ini. Bagaimana kita berkolaborasi, membuat kesepakatan dengan anak, berdiskusi. Dan ini berat ya, buat orang tua tuh berat mengakui kesalahan, menunjukkan bahwa dia insaf gitu ya, kemudian mempunyai komitmen untuk berubah, misalnya itu harus dikomunikasikan dengan anak. Bantu ibu, bantu bapak untuk menjadi orang tua yang baik mulai hari ini. Kalau kemarin ibu nggak pernah nyuruh sholat, hari ini ibu mau nyuruh sholat, karena ibu nggak mau kalian nanti ke neraka, ibu di surga sendirian. Dikomunikasikan dengan anak, dirumuskan komitmennya, lalu dijalankan bareng-bareng. Sehingga nggak menjadi apa, dan ini berat banget. Menjadi orang tua untuk yang open mind dengan anak-anak, apalagi dengan gaya-gaya anak hari ini kan. Kalau saya dulu kalau dipanggil sama orang tua, itu udah nggak teriak lagi, langsung nyamperin, duduk di depan, nggak bisa berani natap wajah. Anak-anak sekarang kan nggak. Ibu mau bicara, ya bicara aja, tinggal kan bicara mah kedengarannya sama telinga, bukan sama mata. Aku di sini denger kok, gitu kan anak-anak sekarang. Kita harus juga open mind dengan kondisi sekarang. Rumuskan, lalu kemudian bertawakal kepada Allah. Fa'idha azamta fatawakal ala Allah. Maka tidak ada yang bisa menolong kita kecuali pertolongan Allah. Tapi kita tetap harus berikhtiar. Saya pernah dulu di treatment sama murabi saya itu, karena saya sangat temperamental. Terus saya dikasih tugas, kamu harus mencatat hari ini kamu marah berapa kali ke anak. Saya pernah, saya minta bantuan gitu kepada murabi saya itu kenapa ya gampang banget emosian gitu. Itu ditugaskan. Hari ini kamu catat marah berapa kali, sampai kemudian kamu sadar bahwa berkurang gitu marahnya. Itu sampai kayak gitu. Ya kalau nggak mau berubah mah ya udah, nanti kita bilang ke pasangan kita atau ke anak kita. Kemarin saya udah bilang kan, nggak boleh kita bilang ke pasangan itu, terima saya apa adanya, emang saya galak, terima saya apa adanya, memang saya nggak bisa masak, nggak boleh. Gitu Yumna. Tidak ada yang terlambat untuk bertobat, tidak ada yang terlambat untuk menjadi islah selama kita mau. Oke, udah sebentar lagi mau azan. Saya belum mandi. Nanti jam 8 kita ketemu lagi kan? Ya, baik. Syukran jazakumullah khair Ustazah jawabannya. Mungkin boleh nih Ustazah pilih door prize untuk 2 penanya terbaik menurut Ustazah tadi yang sudah bertanya. Siapa Pilihannya dari ya? Ustazah langsung. Yumna deh. Karena dia sangat futuristik gitu ya, belum juga punya anak, dia udah berpikir gimana kalau nanti saya udah jadi orang tua, anak saya udah dewasa, terus terjadi kesalahan dalam mendidik, luar biasa ya. Tadi emang berapa orang yang bertanya, Sal? Ada
4 Oh, orang. di chat Ada ya. Yang satunya ada di yang di chat chat. juga. Oke. Yang di chat Reza. Kenapa saya milih Baik. Reza? Anak orang aja lo urusin. Nah, berarti peduli lingkungan banget tuh Reza ya. Kalau anak kakaknya aja diurusin, apalagi anak suaminya. Ini Reza tuh laki-laki perempuan sih? Perempuan kan? Nah, anak orang aja diurusin, apalagi anaknya dia. Ih, keren banget Reza. Good luck. Terima kasih itu ya, sama ya. Ya, baik, syukran Ustazah. Baik, Selamat jazakallahu kepada khair. Yumna dan Reza, boleh nanti menghubungi panitia. Oke. Iya, Mbak. Syukron, Ustazah. Oh, iya. Terima kasih Evan, teman-teman sekalian ya. Saya pamit duluan ya. Ya, Ya, Ustazah. assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah teman-teman, kita sudah menyelesaikan sesi ketiga seminar pranikah. Semoga materi yang disampaikan bisa terus kita manfaatkan ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan ya selama seminar berlangsung. Saya pribadi selaku moderator undur diri, saya kembalikan kepada MC Yumna. Terima kasih. Oke, baik. Jazakillah khair kepada Vina Salwa yang sudah memandu sesi materi pada sore hari ini. Kami juga mengucapkan jazakumullah khair kepada teman-teman yang masih bertahan dari sesi pertama sampai hari ini, Masya Allah ya. Semoga bertahan sampai nanti sesi akhir, teman-teman, supaya lebih lengkap ilmu yang dapatkan. Oke, yang memasuki acara terakhir, yaitu doa dan penutupan. Namun karena di sini sudah sedikit lagi sudah menunjukkan waktu maghrib ya, jadi mungkin kita tutup aja dengan membaca doa kafaratul majelis. Tidak apa-apa ya, Kak Panitia? Oke, baik. Mari kita tutup acara pada sore hari ini dengan baca hamdalah dari kafaratul majelis. Kurang teman-teman, jangan lupa nanti malam ya, pukul 19.45 insya Allah nanti linknya di-share di grup. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga khair semuanya.